Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukurulillah. Tsumma salatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jemaah kawasan Masjid Baitur Rahman berwilayah yang dirahmati Allah, dalam pengajian kita kali ini agak spesial Bapak Ibu, karena insya Allah kita ada rencana nanti Pak Zudi ini insya Allah akan bagi-bagi kacamata. Berkenan Bapak Ibu dapat kacamata. Ada mereknya kacamatanya. Nah, mereknya adalah Rahmat. Kacamata Rahmat. Itu buat apa kacamata Rahmat? Ya buat melihat hidup dengan kacamata. Ini bahasan kita. Jadi insya Allah nanti di akhir ada bagi-bagi kacamata. Dan mohon kacamatanya diterima dan dipakai. Jangan nggak dipakai. Kalau nggak dipakai ya buat apa? Punya kacamata nggak dipakai. Kacamata Rahmat. Memang apa istimewanya kacamata Rahmat ini? Nah, saya mungkin harus promosi dulu ini. Buat apa kacamata Rahmat ini? Kacamata Rahmat itu Bapak Ibu adalah kacamata yang membuat manusia selalu melihat apapun sebagai kesempatan beramal baik. Jadi kalau kita pakai kacamata Rahmat Bapak Ibu, selama kita hidup ini melihat apapun, itu yang kelihatan adalah kesempatan beramal baik. Karena kalau kita lihat faktanya, Allah itu meletakkan kesempatan beramal baik dalam 4 keadaan hidup manusia, di mana manusia siapapun termasuk kita dalam hidup ini tidak akan mungkin keluar dari 4 keadaan ini. Jadi dimanapun, kapanpun, ya dalam keadaan apapun, kita pasti berada di salah satu 4 keadaan hidup ini, di mana di dalam 4 keadaan hidup ini Allah meletakkan kebaikan, meletakkan kesempatan beramal baik. Apa 4 keadaan itu? Yang pertama adalah keadaan baik. Ya kayak sekarang ini kita berada dalam keadaan baik, berada di majelis ilmu, ini kan keadaan baik. Ada kesempatan nggak kita beramal baik? Ada. Apa kesempatannya? Mendengarkan ilmu. Mendengarkan ilmu itu kan amal baik yang kita dapatkan dalam keadaan kita baik, itu keadaan ya, di majelis ilmu. Tapi Allah juga meletakkan kebaikan itu di dalam amal buruk. Orang-orang pada ngegosip. Berarti kita dalam keadaan baik atau buruk? Buruk. Di situ ada nggak kesempatan kita beramal baik? Ada. Apa kesempatan beramal baiknya? Itu kan berarti dalam keadaan buruk pun tetap ada kesempatan kita untuk beramal baik. Bapak harus pergi ke satu tempat di mana di tempat itu banyak perempuan yang pakai baju nggak sopan. Berarti Bapak berada dalam keadaan baik atau buruk? Buruk. Ada kesempatan beramal baik?
Jadi Allah itu meletakkan kesempatan baik walau dalam keadaan buruk, termasuk juga dalam keadaan senang, termasuk juga dalam keadaan susah. Di situ selalu ada kesempatan beramal baik. Hanya saja dalam waktu yang sama hadir pula kesempatan untuk berlaku buruk. Nah, ini persoalannya. Jadi ternyata kalau kita perhatikan Bapak Ibu, kesempatan beramal baik dan beramal buruk itu selalu datang bersama. Selalu datang bersama. Nah, mana yang kelihatan? Nah, itu sangat tergantung kita melihatnya pakai kacamata rahmat atau enggak. Kalau kita melihatnya pakai kacamata rahmat, maka yang pasti kelihatan adalah kesempatan beramal baik. Tapi kalau nggak pakai kacamata rahmat, maka yang jelas kelihatan adalah kesempatan beramal buruk. Contoh, ini keadaan Bapak Ibu dihina orang, itu berarti masuk keadaan senang atau keadaan susah? Susah. Nah, pada saat Bapak Ibu dihina orang, di situ ada nggak kesempatan beramal baik? Ada. Apa itu? Sabar, ikhlas, menerima, memaafkan. Betul Bapak Ibu? Ada kesempatan kita untuk sabar dan memaafkan. Itu kan amal baik. Nanti pada saat yang sama ada kesempatan yang lain ya Bapak Ibu. Ada. Apa itu? Benci, mangkal, membalas. Itu amal buruk. Betul? Nah, kalau betul waktu kita dihina orang, itu yang jelas kelihatan kesempatan sabar, memaafkan, atau kesempatan untuk mangkal dan membalas. Yang lebih kelihatan. Dua-duanya ada. Dua-duanya datang dalam waktu yang bersamaan. Cuma yang lebih nampak jelas kelihatan yang mana? Dongkol. Kalau yang kemudian kelihatan dongkol, pengen membalas, berarti waktu kita dihina orang, kita pakai kacamata rahmat atau enggak? Makanya kita butuh kacamata rahmat ini. Karena Bapak Ibu, siapapun yang melihat hidup ini dengan kacamata rahmat, maka ia hanya akan menemukan kesempatan beramal baik dalam semua keadaan hidupnya. Itu betul kalau kita pakai kacamata rahmat. Dalam keadaan apapun yang ada adalah kelihatan itu kesempatan beramal baik. Tapi kalau orang melihat hidup tanpa kacamata rahmat, maka ia hanya akan menemukan kekaburan, bahkan kegelapan dalam semua keadaan hidup. Itu kalau orang nggak pakai kacamata rahmat. Kalau nggak gelap ya kabur. Kabur kalau ada kotak infak, terus kita buka dompet, kan ada banyak pilihan. Yang paling baik itu yang kita ambil yang warnanya coklat, ungu, hijau, biru atau merah. Merah. Istiqomah ya, maksudnya istiqomah ngambil yang mana? Yang mana? Kita tahu yang merah. Tapi pada saat itu melihat yang merah, terang, jelas atau kabur? Padahal gelap, nggak kelihatan. Nggak kelihatan itu yang merah itu, karena melihat dompetnya nggak pakai kacamata. Yang kelihatan yang warnanya apa? Coklat itu kelihatan jelas. Nah, itu salah satu bukti Bapak Ibu betapa pentingnya kacamata rahmat. Karena tanpa kacamata rahmat, apapun keadaan hidup manusia akan selalu menjadi masalah untuk diri dan orang lain. Itu orang kalau hidup nggak pakai kacamata rahmat.
kita coba buktikan satu persatu. Bapak Ibu, kita melihat ada katakanlah Bapak Ibu menyantuni anak yatim. Itu berarti Bapak Ibu dalam keadaan apa? Baik. Ada kesempatan beramal baik nggak? Ada. Apa kesempatan beramal baiknya? Ikhlas. Jadi kalau kita beramal baik pakai kacamata ikhlas, maka kacamata rahmat itu ikhlas kelihatan. Tapi ada nggak kesempatan beramal buruknya? Ada. Apa itu? Nah, waktu kita beramal baik itu yang jelas kelihatan si ikhlas atau si riya. Itu sebenarnya tergantung kita melihat amal baik kita ini pakai kacamata rahmat atau yang jelas kalau kita beramal baik terus dipuji orang itu bawaannya senang atau susah? Kalau dihina orang susah. Itu tanda berarti yang kelihatan bukan. Karena kalau ikhlas mau dipuji, mau dicaci, gak ada masalah, gak ada urusan. Kenapa? Karena saya beramal bukan untuk dia, saya beramal untuk. Jadi orang yang masih marah ketika amal baiknya dihina, senang ketika amal baiknya dipuji, itu sebenarnya isyarat kacamata rahmatnya belum di. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang infak 2 miliar. Ini orang lain, kalau tadi kita. Ada orang lain infak sampai 2 miliar, bukan ember. Orang lain yang beramal baik, berarti orang lain yang sedang dalam keadaan baik. Sebenarnya kalau kita melihat orang lain berbuat baik, berarti kita dalam keadaan baik, minimal bersama orang baik. Tapi dalam keadaan seperti ini ada gak yang batin? Batinnya begini, Allah infak bermiliar, paling pengen dipuji orang, bangga-banggaan nih saya ya, infaknya paling banyak. Bapak Ibu, ada nggak orang yang batin seperti itu ketika melihat ada orang berinfak banyak? Ada? Kalau ada, berarti dia menjadikan kebaikan orang sebagai kesempatan bagi dia untuk berlaku buruk. Dan itu penyebabnya sekali lagi adalah karena dia melihat kebaikan orang tidak dengan kacamata. Tapi kalau pakai kacamata rahmat, kebaikan orang justru menjadi kesempatan bagi kita beramal baik. Apa amal baiknya? Banyak. Salah satunya melihat orang sebaik ini, kemudian kita duduk Bapak Ibu, tengadah tangan dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, seandainya Engkau berikan kepada rezeki sebanyak yang Engkau berikan kepada beliau, tentulah saya juga bisa beramal sebagaimana beliau. Boleh nggak kita berdoa begini Bapak Ibu? Ini amal apa? Dan bahkan kita, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita melihat orang baik melakukan kebaikan, terus kita berdoa seperti ini, kata Nabi, huma syarikani fil ajri. Keduanya bersekutu di dalam pahala. Bersekutu itu artinya sama. Dia dapat pahala dari infak 2 miliar, kita dapat pahala dari melakukan kebaikan. Pahalanya sama. Pahala atas apa? Atas niat, atas tekad, atas azam yang kita adukan kepada Allah Subhanahu. Bapak Ibu sering pegang HP? Sering. Waktu pegang HP itu pakai kacamata rahmat atau enggak? Tidak selalu. Bahaya kalau pegang HP enggak pakai kacamata rahmat. Ibu-ibu pegang HP enggak pakai kacamata rahmat, itu yang scroll apa itu? Shopee, itu bisa habis.
lagi pegang HP, pas buka status teman, ternyata ada teman baru update status ngeposting foto beliau bersama keluarga di depan Ka'bah. Berarti beliau sedang beramal baik. Umroh bareng keluarga itu kan ibadah, itu amal baik. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, ada nggak yang kemudian mati? Oh, aja mau posting ya. Semua orang tahu ini saya sedang umroh bareng keluarga, mati ya. Sombong. Ada nggak yang mati begitu? Ada. Gimana Pak? Misalnya ya. Kita amal baik atau amal buruk? Dia yang baik, kita yang buruk. Padahal kalau mau, ini kita bisa gunakan untuk beramal baik. Amal baiknya sama seperti tadi, doa. Ya Allah, seandainya Engkau berikan kepadaku rezeki sebanyak yang Engkau berikan kepada beliau, tentulah saya juga bisa ngajak umroh bersama keluarga. Kalau ini yang kita mohonkan kepada Allah, pahalanya sama. Dengan catatan kalau bulan depan dapat rezeki 1 miliar, ya berarti harus umroh bareng keluarga. Kalau kemudian eman-eman ya, waktu ngapusi gusti. Bapak Ibu, ini keadaan baik, tapi bisa jadi keadaan buruk. Gosip, iya, bullying. Ada orang yang senang? Kalau ada orang yang senang, ya, ada temannya ngegosip terus dia senang, berarti hukumnya dia dengan yang ngegosip sama di dalam dosa. Terus dia kan cuma dengar, kalau dengar kan tak ada senang. Dosanya sama. Tapi kalau kemudian kita nggak senang, kita dapat pahala. Kita tinggalkan, kita ingat. Nah, ini semua kan sangat tergantung kita pakai kacamata rahmat atau tidak. Kalau enggak, ya gosip itu sesuatu yang menyenangkan. Ibu kalau baca Quran pakai kacamata rahmat kan? Kalau pakai kacamata rahmat, ibu tahan baca Quran berapa juz? Wah, itu banyak juz. Kita kalau baca Quran pakai kacamata rahmat, nuntut itu emang enak. Sehingga kalau nutup Quran itu karena saya ditunggu oleh amal kebaikan yang lain. Ini sudah waktunya saya harus masak, saya harus nyuci. Tapi rasanya nutup Quran itu berat. Akhirnya terus baca Quran. Itu kalau kita baca Quran pakai kacamata rahmat. Kalau enggak, apa yang terjadi? 5 menit hurufnya sudah kelihatan kabur. Betul. Hurufnya udah nggak jelas lagi, males berat. Tapi anehnya kalau lihat TV, kok bisa betah ya? Itu karena nggak pakai kacamata. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya soal riba ini kan Allah sudah menyatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian dari kalian menceritakan kejelekan sebagian yang lain. Menikah ingkang ngendikan sinten Bapak Ibu? Gusti Allah. Sebenarnya sebagai orang yang beriman, dawuhipun Gusti Allah yang melarang kita untuk riba, untuk ngegosip, itu sebenarnya sudah cukup belum bagi kita untuk kemudian kita tidak mau riba? Sebenarnya sudah cukup belum Bapak Ibu? Aslinya sudah cukup ya. Jadi kau dawuhipun Gusti Allah, Zat yang Maha segala galanya. Harusnya kan sudah cukup. Tapi faktanya banyak orang yang
tetap menghibah. Nah kalau tetap menghibah berarti larangan dari Allah itu sudah cukup belum? Sepertinya belum. Makanya Allah tambah. Dan tambahannya adalah ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Apakah kalian suka makan daging saudaranya yang telah mati? Berarti orang yang ngegosip itu sama dengan makan daging saudaranya yang telah mati. Itu tambahan dari Allah. Kira-kira tambahan dari Allah ini sudah cukup belum untuk membuat kita tidak suka ngeriba? Sudah. Tapi faktanya yang ngeriba sudah tahu. Iya, sudah tahu. Karena sebenarnya ngegosip itu bukan berbagi informasi, tapi berbagi apa? Bangkai saudaranya sendiri. Betul nggak Bapak Ibu? Bu ini gula kaki orang ya mau ikut makan, bukan belum dapat. Harusnya kita ditawarkan begitu langsung mual kan? Langsung mual. Tapi kenapa diajak ke gosip kok malah senang, malah suka? Berarti gambaran Allah bahwa orang yang bergosip itu sama dengan makan daging saudaranya sudah cukup belum? Kalau sudah, kenapa masih ngegosip? Maka, nah ini akhirnya, siapakah yang bisa melihat gosip seperti berbagi bangkai? Orang yang melihat gosip dengan kacamata. Jadi ujung-ujungnya, ya, penting bagi kita untuk memiliki kacamata. Jadi tanpa kacamata rahmat sudah dikasih tahu itu tuh makan bangkai daging saudaranya, udah dikasih tahu. Tapi kalau nggak melihat pakai kacamata rahmat, kelihatan nggak? Enggak. Sama dengan orang melihat ada bolu sebelahnya ada kotoran sapi. Itu kalau nggak pakai kacamata, melihat kotoran sapi seperti apa? Masih hangat lagi didulit gitu ya. Kita kalau melihat ada orang Bapak Ibu ngedulit kotoran sapi gitu, ditempelkan ke lidah, kita langsung gimana? Pak Bu, mana yang lebih kotor? Kotoran sapi atau lidah? Lidah itu jauh lebih kotor, lebih kotoran sapi. Jadi kalau ada orang yang suka lidah itu aneh nggak sebenarnya Bapak Ibu? Kita jijik sebenarnya kalau mendengar ada orang yang mengriba, karena dengan kacamata rahmat kita melihat beliau itu sedang dulit kotoran sapi, sedang makan bangkai atau daging saudaranya yang telah menikah. Nah karena itu Bapak Ibu, siapapun yang melihat baik buruk dengan kacamata rahmat, maka ia pasti senang dengan segala yang baik dan tidak suka dengan segala yang buruk. Inilah pentingnya kita hidup memakai kacamata. Dan ini penting sekali. Ahli pengajian pun kalau dia nggak pakai kacamata rahmat, lihat tahajud itu menarik nggak Bapak Ibu? Dibanding tidur, katanya lebih menarik bantal atau sajadah. Baca Quran itu jelas baiknya. Ya, nonton TV itu belum tentu baiknya. Rasanya nonton hiburan itu lebih menarik. Ya. Padahal kita sudah hadirat yang dirahmati Allah. Jadi orang kalau nggak pakai kacamata rahmat, ya seperti berjalan ngelihat di depan itu kabur. Ya. Kalau begini orang ini mungkin nggak nabrak tiang listrik. Terperosok masuk ke dalam lubang. Nabrak tiang listrik kan bahaya. Tapi sebenarnya lebih bahaya mana Bapak Ibu? Nabrak tiang listrik atau nabrak dosa? Nabrak dosa itu jauh lebih berbahaya. Ada nggak orang yang sudah tahu itu dosa tetap ditabrak? Itu karena dia nggak pakai kacamata.
Nah karena itu siapapun yang menjalani hidup tanpa memakai kacamata rahmat, maka semudah apapun amal baik akan sulit dilakukan. Jadi amal baik itu bawaannya sulit aja, bawaannya sulit. Padahal kalau kita perhatikan amal baik itu yang sulit itu apa contohnya Bapak Ibu? Sabar. Sabar itu kan amal baik. Mudah atau sulit? Enggak sulit nih, cuma sulit. Sulitnya di mana Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu pengen sabar, cara kan sabar itu kalau kita mengalami kejadian yang tidak diinginkan, betul Bapak Ibu? Kita mengalami kejadian yang tidak kita sukai, tidak kita inginkan, di situ ada kesempatan untuk sabar. Dan cara kita untuk bisa sabar ketika mengalami kejadian yang tidak diinginkan itu cukup dengan kita mengucapkan 3 kata. Ya, kalau kita mau mengucapkan 3 kata ini, kita sudah tergolong orang yang sabar. Ya. Apa 3 kata itu? Enggak apa-apa. Berarti cuma 2, karena 1 katanya diulang. Enggak apa-apa. Itu sudah membuat kita jadi orang sabar. Kita praktekkan langsung ya, Bapak Ibu, mengucapkan enggak apa-apa dari apa yang saya ucapkan. Dihina orang, sendal mahal hilang. Lah apa susahnya bilang nggak apa-apa? Karena kalau kita nggak mau mengatakan nggak apa-apa, berarti sama dengan kita mengatakan apa-apa. Nah yang benar waktu sendal kita hilang, ya, sendal mahal kita hilang, yang benar itu apa-apa atau nggak apa-apa? Apa-apa. Baik, kalau apa-apa, pertanyaan saya, apa-apanya apa? Nah iya, kalau sendal hilang itu apa-apa, apa-apanya apa? Ya kan? Pulang nyeker itu apa-apa atau nggak apa-apa? Apa-apa, apa-apanya apa? Kalau ketusuk duri, sudah ketusuk belum? Sudah. Belum ketusuk kok sudah kalaupun ketusuk, kata Nabi, ini kata Nabi Pak Bu, dia adalah seorang muslim terkena musibah hatta tertusuk duri, kecuali Allah ampuni dosanya. Berarti kalaupun ketusuk duri, tandanya dosa kita diampuni. Nah, dosa kita diampuni itu apa-apa atau nggak apa-apa? Kalau saya bilang apa-apa, nah itu masalah. Ya apa-apa lah, saya punya dosa kok diampuni. Wah itu berarti masalah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar itu mudah, cukup dengan kita mengatakan enggak apa-apa. Ditipu orang, apa-apa, apa-apanya apa? Padahal kalau kita coba telusuri, ditipu, kita bilang enggak apa-apa, berarti kita tergolong orang yang sabar. Sabar karena tipu, enggak apa-apa, berarti sabar. Berarti sabar. Tahu nggak Bapak Ibu, orang yang sabar begini nanti di akhirat masuk ke mana? Masuk surga. Dan orang kalau masuk surga lewat pintu sabar, itu pasti surganya VVIP. Karena orang yang sabar itu oleh Allah akan diberi pahala tanpa hitungan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah di surat Az-Zumar ayat 10. Gak pakai hitungan pahalanya, berarti surganya VVIP. Bapak Ibu kan pasti kaget.
setengahnya nggak percaya. Oh, segininya surga untuk saya, amal saya apa? Penasaran, nanya sama malaikat. Apa kata malaikat? Pak, Ibu, ingat nggak waktu Bapak Ibu di dunia kan karena tipu 10 juta? Iya, saya ingat. Terus Bapak Ibu milih apa? Saya milih sabar, saya milih ikhlas, saya milih ridho. Nah itu dia sabarnya Bapak Ibu kena tipu. Itulah yang membuat Bapak Ibu ada di surga ya, kelasnya tinggi. Jujur pada saat itu Bapak Ibu akan ngendikan apa? Untung dulu saya kena tipu. Betul. Coba kalau saya nggak kena tipu, saya nggak tahu surga saya di mana. Berarti kesimpulannya, kena tipu itu keuntungan atau kerugian? Rugi kalau tidak pakai kacamata. Bapak Ibu percaya nggak akhirat? Nah yang percaya akhirat itu siapa? Kau pakai kacamata apa? Kalau betul percaya, ya, surga itu diperuntukkan untuk orang-orang yang sabar dan analogi sederhananya, ya, kalau tetap memilih nggak sabar, nah ini berarti memang sangat-sangat membutuhkan kacamata apa? Bapak Ibu ketipu 10 juta. Terus ada orang Bapak Ibu, ada orang yang beliau ini kaya raya, dermawan, suka nolong, jujur, amanah, nggak pernah menyalahi janji. Tahu Bapak Ibu kena tipu, terus beliau bilang begini, udah Pak, nggak apa-apa, saya ganti uang Bapak Ibu 100 juta. Ketipunya 10 juta akan diganti oleh beliau dengan 100 juta. Uangnya sudah keterima belum? Belum. Baru janji. Tapi begitu mendengar janji dari beliau, hati kita langsung ayam nggak? Kok bisa ayam? Oh belum terima. Ya kenapa beliau janji kita ayam? Percaya. Karena kita percaya bahwa beliau memang orang kaya, dermawan, suka nolong, membantu, amanah, nggak pernah ingkar janji. Oh langsung ayo. Teman-teman yang lain yang nggak kena tipu, ngelihat Bapak Ibu iri kan? Oh pasti iri. Wah dengan diuntung banget kena tipu. Langsung diganti oleh beliau 100 juta. Masih omongan tapi kita langsung ayo. Sekarang yang menjadikan surga untuk orang yang sabar siapa? Lantas kenapa gak percaya? Itu masalahnya adalah kacamata. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti kebalikannya, sesulit apapun amal buruk akan mudah bahkan menyenangkan untuk dilakukan oleh orang yang gak pakai kacamata rahmat. Lagi-lagi contohnya ngegosip. Ngegosip itu sulit atau mudah dilakukan? Mudahnya di mana? Sulit loh Pak. Bapak Ibu harus punya bahan, betul? Kalau nggak punya bahan gimana? Dan untuk bisa punya bahan harus memata-matai, ngumpulin bahan, nanya sana sini itu jeleknya orang kayak apa. Habis itu kalau ngomong harus apa? Harus menarik agar orang tertarik. Terus kesulitan yang lain, resiko. Resikonya berat atau ringan? Yang digosipin tahu bakalan gimana? Sebenarnya jelas beratnya, tapi kenapa ringan bahkan menyenangkan? Lagi-lagi masalahnya adalah karena nggak pakai kacamata. Dapat uang banyak, kipas. Inilah pentingnya kita memakai kacamata. Jadi dengan kacamata rahmat, keadaan senang adalah kesempatan bagi kita untuk beramal baik.
Jadi orang kalau pakai kacamata rahmat dapat uang, itu yang kelihatan kesempatan beramal baik. Apa kesempatan beramal baiknya? Ya, dipergunakan untuk ibadah amal soleh, tidak merasa memiliki, hanya merasa dititipi, tidak menimbulkan ujub dan sombong, sabar dan lapang saat rezeki ada diambil kembali oleh pemilik. Ini kalau pakai kacamata. Kalau enggak, kalau ibu dapat uang 10 juta, itu lebih tertarik sedekah atau shopping? Itu sangat tergantung. Kita waktu dapat rezeki itu pakai kacamata rahmat atau tidak. Dan itu menjadi penting. Kacamata rahmat ini nggak boleh dilepas sama sekali. Karena begitu dilepas, apapun akan menjadi kesempatan beramal buruk. Termasuk ketika keadaan susah, kalau pakai kacamata rahmat, itu kesempatan untuk beramal baik. Kesempatan beramal baik. Apa amal baiknya? Ya tadi kita sudah sampaikan, ikhlas, ridho, sabar, qanaat, tawakal, memaafkan. Inilah kebaikan yang kita peroleh dari kita melihat hidup ini dengan kacamata. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita sampai pada kesimpulan nih. Dari tadi kita bicara soal kacamata rahmat. Nah ini saatnya saya bagikan kacamata rahmat buat Bapak Ibu. Tapi saya mau janjian dulu, Bapak Ibu berkenan menerima kacamata rahmat ini? Siap? Siap dipakai selamanya? Pokoknya mau mandi, mau makan, mau apapun pakai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mohon maaf nggak bawa kacamata rahmat itu. Tapi saya ingin tunjukkan nih, kalau Bapak Ibu pengen dapat kacamata rahmat, nanti Bapak Ibu datang aja ke optik. Ada optik yang menyediakan kacamata rahmat ini. Bapak Ibu datang aja ke optik itu, bilang aja kalau Bapak Ibu jamaah pengajian ahad pagi Masjid Baitur Rahman. Sampaikan saja ke Ihsan Optik itu, pasti nanti akan apa nama optiknya? Nah ini nama optiknya Ihsan. Jadi namanya Ihsan Optik, hanya ada di Ihsan Optik. Jangan ke yang lain nggak ada. Melawai optik, aku optik, manding optik nggak ada. Cuma ada di Ihsan Optik. Terus di mana Ihsan Optik itu? Saya langsung kasih seroknya aja ya Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu serok, nanti pasti ketemunya adalah ini seroknya Ihsan Optik. Ada di Al-A'raf ayat 56. Itu serok. Jadi kalau serok nanti ketemu ya, Al-A'raf ayat 56. Dan di ayat itu Allah ngendikan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat ikhlas. Jadi Allah memang sudah menyediakan kacamata rahmat itu di optik Ihsan. Jadi cukup dengan kita melakukan ihsan. Nah, apa itu ihsan? Berarti nanti ujung-ujungnya ihsan itu ya adanya di dalam diri kita. Jadi Allah sudah meletakkan optik ihsan itu di dalam diri kita. Nah kalau kita mau mendatangi ihsan itu, pasti kita akan dapat kacamata rahmat. Karena Allah sudah nyatakan rahmat Allah itu dekat, sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Dan ihsan itu adalah amal baik, tapi bukan sembarang amal baik. Amal baik yang dilakukan dengan kriteria khusus.
Jadi ihsan itu pasti amal baik, tapi tidak semua amal baik memenuhi kriteria ihsan. Jadi kalau cuma sekedar melakukan amal baik tapi tidak memenuhi kriteria ihsan, ya nggak dapat rahmat. Jadi rahmat Allah itu akan diberikan kepada orang yang mau berlaku ihsan, yang melakukan amal baik yang dilakukan dengan 3 kriteria. Yang pertama, semata karena rahmat Allah. Jadi pastikan Bapak Ibu, apapun amal baik kita lakukan semata karena rahmat Allah. Tidak usah menyebut yang lain, walaupun mungkin yang lain itu ada benarnya. Bu, Ibu gak bisa ngaji di sini, gak bisa lah, rumah saya dekat. Jadi merasa bahwa saya bisa ngaji karena rumah saya dekat. Ngajinya amal baik ya Bapak Ibu? Amal baik, tapi belum tentu ihsan. Yang ihsan, kenapa Ibu ngaji? Ini rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah yang jelas saya tidak akan mungkin bisa mengaji. Maka kalau bisa infak, bisa loh, saya punya uang. Apa susah ya punya uang? Itu infaknya amal baik nggak? Tetap amal baik, tapi memenuhi kriteria ihsan? Enggak. Yang memenuhi kriteria ihsan, kenapa Bapak infak? Ini rahmat. Kalau bukan karena rahmat Allah, nggak mungkin saya berinfak. Jadi apapun amal baik kita sadari bahwa ini saya bisa melakukannya karena rahmat Allah. Yang kedua, hanya mengharap rahmat Allah. Kalaupun ada harapan lain, nggak usah direken, itu bukan urusan kita. Walaupun ada apa namanya causality, ada hukum sebab akibatnya, ya, tapi kita nggak ngereken hukum causality itu. Yang mencukupkan harapan itu rahmat Allah. Nah, ini yang kita suka lupa Bapak Ibu. Kita beramal baik itu ternyata harapannya bukan rahmat Allah. Bapak Ibu sakit, terus Bapak Ibu berobat, itu amal baik bukan? Amal baik. Berobat itu amal baik. Apa harapannya? Padahal tulisannya masih ada loh Pak. Baru juga tadi kita sampaikan, inilah yang memang menjadi masalah. Kita suka lupa menjadikan harapan Allah, rahmat Allah itu menjadi harapan. Tapi kalau sakit berharap sembuh kan nggak salah, memang nggak salah, nggak salah. Cuma kalau harapannya sembuh berarti berobatnya adalah amal baik yang belum tentu bernilai ihsan. Jadi memang kita nggak menyalahkan, tetap berobatnya itu amal baik. Tapi kalau kriteria ihsan belum masuk, kenapa? Karena berharapnya sembuh. Ya. Lagian juga nanti akan jadi masalah Bapak Ibu. Kalau orang hanya berharap sembuh tapi nggak berharap rahmat, apa masalahnya? Masalahnya waktu berobat terus nggak sembuh, biasanya mangkal nggak? Mangkal. Obatnya mahal, dokternya mahal, nggak sembuh. Percuma saya berobat. Berarti sama dengan mengatakan percuma saya berbuat. Yang kedua, kalau takdirnya sembuh, kalaupun takdirnya sembuh, berarti di dalam sembuhnya tidak ada rahmat Allah. Karena memang tidak berharap. Berarti kemungkinan dia sembuh, tapi di dalam sembuhnya nggak ada rahmat. Sembuh, tapi di dalam sembuhnya nggak ada rahmat. Kira-kira sembuhnya dipakai buat apa? Dipakai buat keluyuran, buat sia-sia, nggak jadi masalah. Itulah kenapa harapan dari amal-amal kita hanya mengharap rahmat Allah. Ini yang dalam banyak hal kita akhirnya harus gigit jari karena selama ini amal baik kita hanya bernilai baik tapi tidak bernilai ihsan. Yang kadang kita suka ya Allah, nyekolahkan anak amal baik kan? Apa harapannya? Apa harapannya? Anak menjadi kebanggaan orang tua. Ada gak yang punya harapan begitu? Ya, Bapak Ibu sekolahkan kamu biar kamu jadi kebanggaan ayah ibu. Ya, termasuk biar kamu sukses, biar kamu terpandang, ya, biar kamu kaya.
Itu nyekolahkan anak dengan harapan seperti itu amal baik nggak? Tetap amal baik, tapi bernilai ihsan. Saya bayangkan kalau seandainya Bapak Ibu menyampaikan pesan ini kepada anak-anak, nah Bapak Ibu menyekolahkan kamu, mendidik kamu tahu nggak harapan Bapak Ibu? Yang Bapak Ibu bisa ketemu kamu di surga. Tidak ada harapan dari Bapak Ibu menyekolahkan kamu, mendidik kamu, kecuali Bapak Ibu berharap bisa ketemu dengan kamu di surga. Itu insya Allah Bapak Ibu mendidik anak, menyekolahkan anak, membiayai anak, membesarkan anak, itu menjadi amal ihsan. Kalau kita akan mengundang datangnya rahmat Allah. Dan nanti disempurnakan yang ketiga, Bapak Ibu mengembalikan semua hasil dari amal kepada rahmat Allah. Jadi kalau amal itu ada hasilnya, apapun hasilnya, itu kita kembalikan, ini rahmat Allah. Nah ini juga yang kita suka lupa. Bapak dagang itu amal baik kan? Ya. Jujur, amanah, itu amal baik. Terus hasil dagang itu Bapak untung 1 juta. Bapak Ibu simpulkan 1 juta itu hasil dari apa? Hasil dari dagang. Salah nggak? Nggak salah. Tapi kalau itu kesimpulannya berarti dagangnya orang ini amal baik yang tidak bernilai ihsan. Yang bernilai ihsan, saya dagang ini amal baik saya untuk Allah. Untung ini rahmat Allah. Untung ini adalah rahmat Allah. Gak kita klaim sebagai hasil dari dagang. Ini rezeki dari Allah yang merupakan rahmat dari Allah. Jadi kita terima 1 juta itu sebagai rahmat Allah. Itu kalau untung. Sekarang kalau dagang rugi. Rugi itu namanya apa? Rahmat. Oh udah kalau begini Bapak Ibu, dagang kita itu amal ihsan. Ya pasti nanti akan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 3 kriteria Bapak Ibu. Yang paling tidak disukai adalah orang sholat duha Bapak Ibu, terus rezekinya banyak, terus dia mengklaim ini karena saya sholat duha. Itu sholat duhanya amal baik gak? Tetap amal baik, tapi amal ihsan enggak. Orang yang sholat duhanya amal ihsan adalah kalaulah habis sholat duha kalau rezekinya banyak, ini nggak ada kaitan dengan sholat duha saya, karena sholat duha saya adalah amal baik saya untuk Allah, bahwa setelah ini rezeki saya banyak itu rahmat dari Allah. Kalau lihat 3 kriteria ini, wajar nggak Bapak Ibu kalau amal ihsan itu akan membuat kita kaya dengan rahmat Allah? Wajar nggak Bapak Ibu? Wajar. Dan sebagai penutup, ini tanda kalau kita sudah kaya akan rahmat Allah, 3 ini pasti ada dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi orang yang bahagia, beramal baik, susah beramal buruk. Ya orang kalau sudah dapat rahmat Allah itu yang berbuat buruk itu susah. Mau cerita jeleknya orang lain juga rasanya itu berat sekali, sehingga nggak keluar. Itu karena dia kaya akan rahmat Allah dan memahami dan merasakan apapun sebagai rahmat Allah. Kaya itu rahmat Allah, miskin dirasakan sebagai rahmat Allah. Sehat rahmat Allah, sakit rahmat Allah, dipuji rahmat Allah, dihina rahmat Allah. Maka dipuji dan dicaci rasanya nikmat gak Bapak Ibu? Karena itu orang yang kaya akan rahmat, hidupnya pasti mulia dan bahagia. Tidak ada yang bisa dirasakan oleh orang yang hidupnya kaya dengan rahmat, pasti mulia, pasti bahagia. Ada yang Allah wajibakum. Demikian Bapak Ibu, waktu juga yang membatasi kita, ya mohon maaf. Saatnya kita menutup majelis ini dengan doa. Ada permohonan doa untuk Bapak Joko Prasetyo yang saat ini sedang sakit. Kemudian suami dari Ibu Rindu yang baru saja mengalami kecelakaan, dirawat di rumah sakit. Dan kita doakan juga jemaah yang lain, siapapun saudara-saudara kita, teman-teman kita yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan sakitnya
menjadikan mereka sabar, ikhlas, ridho, mengangkat derajatnya dan mempersembuhkan mereka sebagaimana sedia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Engkau sudah menamai dirimu dengan nama Ar-Rahman Ar-Rahim, dan yang maha penuh dengan rahmat ya Allah. Engkau tebarkan rahmat ini dalam semua apapun yang ada dalam hidup kami ya Allah. Di dalam senang pasti ada rahmat-Mu, di dalam susah pun sesungguhnya ada rahmat-Mu, di dalam kebaikan dan keburukan pun Engkau pasti meletakkan rahmat-Mu ya Allah. Bantu kami untuk bisa menemukan rahmat-Mu ya Allah di dalam apapun yang ada di dalam hidup kami ini, sehingga ya Allah kami selalu melihat apapun yang ada dalam hidup kami sebagai kesempatan bagi kami untuk beramal baik. Karena itu sesungguhnya ya Allah tidak ada alasan bagi kami selama kami masih hidup di alam dunia ini kecuali bersyukur. Karena itu bantu kami ya Allah, bantu kami untuk selalu menyambut apapun yang ada dalam kehidupan kami dengan rasa syukur kami kepadamu, rasa syukur yang kami wujudkan dalam bentuk amal baik ya Allah, amal baik ya Allah. Jadikan sedang susahnya hidup bagi kami kesempatan beramal baik. Tampakkan kesempatan beramal baik itu kepada kami ya Allah. Tampakkan kesempatan beramal baik itu kepada kami, dan tutuplah segala kesempatan beramal buruk dari penglihatan kami. Karena sesungguhnya kami ingin bisa istiqomah dalam kebaikan ya Allah, istiqomah dalam kemuliaan hingga akhir hayat kami nanti. Kami bisa melepas ajal ini dengan kemuliaan husnul khatimah. Karena itu karuniakan rahmat-Mu untuk kami, rahmati kami ya Allah, rahmati kedua orang tua kami, rahmati keluarga kami, rahmati semua anak keturunan kami ya Allah, rahmati kami ya Rahman. Dan di sisa umur kami ini kami mohon ya Allah, dengan segala rahmat yang Engkau miliki, karuniakan kepada kami kemampuan untuk bisa melakukan amal kebaikan, yang amal kebaikan ini tidak hanya akan menjadi jalan surga bagi kami, tapi akan menjadi jalan surga juga bagi kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, dengan jalan apa lagi kami bisa membalas kebaikan orang tua kalau tidak dengan menjadikan diri ini jalan surga bagi keduanya, jalan surga bagi keduanya. Ya Allah, kami bermohon, lapangkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang berada dalam kesulitan, mudahkan yang sedang dililit kesulitan, bahagiakan yang sedang dirundung kemalangan, dan sembuhkan ya Allah, sembuhkan saudara-saudara kami, siapapun yang saat ini sedang dalam keadaan sakit ya Syafi', khususnya beliau Bapak Joko Prasojo dan suami dari ibu itu, serta siapapun yang saat ini sedang dalam keadaan sakit ya Allah, isbihim ya Syafi', isbihim ya Syafi', anta Syafi', anta Syafi', anta Syafi', la shifa'a illa shifa'uka, shifa'an la yughadiru saqaman. Ya Allah, tutupkan kebersamaan kami hidup di dunia saat ini mulia, dan dengan rahmat-Mu ya Allah, tutupkan kembali kebersamaan kami di akhirat nanti mulia, dengan Engkau jadikan majelis kami ini ya Allah tidak hanya menjadi majelis tempat bertemunya kami di dunia. Izinkan satu hari nanti ya Allah, majelis ini akan jadi tempat bertemu, bahkan berkumpulnya kami semua di surga-Mu ya Allah. Kumpulkan kami di surga yang sama birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah
innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Mohon maaf bila banyak salah dan khilaf. Dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Bapak ini jamaah yang berbahagia dengan kajian kita bersama.